Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Sally Kezia. Di video kali ini guys, saya akan share pengalaman saya selama berada di Korea. Juga saya akan berikan tips selama berada di Korea dan juga tips perjalanan untuk mendapatkan visa di Korea seperti bagaimana. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Check it out! Halo guys, nah sebelum saya share pengalaman saya di Korea itu, saya kemana aja, makanan apa yang saya nikmati, dan tempat bersejarah yang saya kunjungi. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa Korea Selatan itu seperti apa. Nah, seperti kita tahu sendiri, kota Seoul itu di Korea Selatan sangat banyak macam destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat dunia. Nah, Seoul itu merupakan ibu kota negara Korea Selatan, di mana kota ini itu menyajikan pemandangan yang menakjubkan, mulai dari gunung-gunungnya hingga gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, guys. Nah, tidak hanya itu, berbagai aspek mulai dari sejarah, budaya, makanan, keunikan lainnya itu menjadi daya tarik yang ditawarkan Seoul kepada wisatawan. Daya tarik ini yang ditawarkan kepada wisatawan, nah termasuk saya ini guys. Nah, saya ke Korea tidak lama, jadi saya menyempatkan ke tempat yang memang benar-benar menurut saya itu bagus. Nah, yang seperti yang biasa kita nikmati di drama Korea. Nah, saya juga menikmati makanan yang biasa hanya bisa kita lihat di drama Korea. Tapi kali ini saya mencoba sendiri dan ya memang rasanya memang enak, dan saya juga ingin memberikan hal yang wajib pada teman-teman untuk yang mau ke Korea, yaitu pertama berbelanja di Myeongdong. Ini wajib. Kalau misalnya teman-teman ke sana atau ada teman-teman yang lain ke sana, mungkin banyak yang ke sana itu just tip. Wah, ramai sekali jalanan. Nah, di situ kenapa ramai? Karena di situ adalah surga bagi pecinta kosmetik dan produk perawatan kulit. Jadi wajib untuk dikunjungi. Berbagai macam brand dan bahkan makanan yang ditawarkan dia tempatnya itu seperti di jalanan, di sampingnya itu banyak yang jual makanan. Kalau di sini itu di mana ya? Saya lupa guys, tapi nanti saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi sehingga teman-teman itu ada gambaran seperti apa. Nah, selain berbelanja di sini, semuanya itu sangat menggoda. Jadi kalau ke sana siap-siap untuk menukarkan won. Won itu mata uang Korea. Nah, tukarkan won itu sangat banyak, juga mungkin tidak cukup guys untuk berbelanja di sana karena semuanya serba bagus. Nah, untuk makanannya juga serba enak, dan saya juga tidak lupa mencicipi strawberry Korea yang biasa kita nonton The Return of Superman. Nah, mungkin teman-teman tahu, mungkin si Daehan Minggu Manse ada makan buah strawberry. Itu buah stroberinya benar-benar manis, benar-benar besar dan sangat menggoda. Wajib untuk dibeli. Oke? Nah, saya juga mengunjungi tempat bersejarah, dan tidak lupa saya menyewa hanbok, di mana tempat terkenal yang sering dikunjungi itu adalah Gyeongbokgung Village dan Bukchon Hanok Village. Nah, mungkin pengucapannya agak sedikit tidak sama karena saya tidak mengerti bagaimana pengucapan yang benar. Nah, tapi ketika kita berkunjung ke sana, lebih afdol itu kalau kita sewa hanbok. Nah,
Jadi kita foto di sana jadi kayak ala-ala kerajaan, kayak misal kita nonton film dia si Janggem ya. Nah, seperti itu. Nah, hanbok sendiri ini adalah pakaian tradisional Korea yang memiliki warna yang cerah, desain bordirnya yang lucu-lucu, imut. Sewa ini hanbok ini relatif guys, jadi dia ada tipe-tipenya dengan harga yang mereka tawarkan juga bervariasi, jadi berbeda-beda. Nah, di sepanjang jalan tuh banyak yang sewa hanbok, jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena di sepanjang jalan banyak yang menyewakan hanbok, jadi harganya juga kompetitif. Oke, kita juga ke puncak Namsan Tower. Namsan Tower itu sangat terkenal dengan ikon kota Seoul, di mana ketika kita berada di Namsan Tower jangan lupa untuk beli gembok. Nah, kita bisa gembok di sana menuliskan mungkin harapan kita atau dengan pasangan kita. Nah, untuk ke sana kita dapat menaiki cable car untuk mencapai puncak menara. Nah, mungkin kalau untuk dihitung ke rupiah itu sekitar 100.000 rupiah. Nah, selain menaiki itu, kita juga dapat mendaki melalui jalur pendek. Kalau kita daki juga pemandangan juga bagus. Nah, dengan jarak kurang lebih 2 km. Butuh waktu 30 menit guys untuk bisa mencapai puncak itu. Nah, setelah sampai di puncak, semuanya terbayarkan guys. Rasa lelah, letih. Nah, bisa dilihat bahwa di situ bisa dilihat Korea, kota Korea itu sangat-sangat bagus. Nah, saya juga akan memberikan tips tanpa perlu ikut tour. Jadi ini kita mungkin ala-ala backpacker. Nah, tipsnya seperti apa? Nah, pertama mungkin kita harus rencanakan jauh hari sebelum pergi. Nah, mungkin kita harus tahu juga musim apa ketika kita berada di Korea. Jadi apakah dingin, semi, gugur. Jadi kita bisa menyesuaikan pakaian kita. Nah, jadi jangan sampai kita salah kostum di sana guys. Kita juga bisa merencanakan itinerary kita agar perjalanan kita itu lebih efisien guys. Jadi kalau misalnya kita ke Korea, kalau kita tidak merencanakan itinerary dengan matang, maka nanti kita akan buang-buang waktu di sana karena perjalanan dari satu tempat itu ke tempat yang lain. Jadi Korea itu termasuk negara yang wajib visa bagi warga negara Indonesia atau warga negara yang lain selain Korea ke sana. Jadi syarat pengajuan ini harus terlebih dahulu kita siapkan. Nah, mungkin untuk teman-teman bisa mencari informasi terlebih dahulu seperti apa saja yang perlu dipersiapkan. Misalnya seperti foto atau rekening koran selama 3 bulan. Terus kalau misalnya teman-teman juga bisa mendapatkan, mungkin ada beberapa tempat kerja yang memberikan surat rekomendasi sebagai jaminan kalau misalnya memang kita ke Korea itu hanya untuk liburan. Nah, kalau bisa semuanya dipersiapkan dengan matang. Nah, kalau perlu mungkin teman-teman bisa ke kedutaan Korea mungkin untuk lebih jelasnya. Nah, agar visa kita tidak ditolak. Karena kalau ditolak itu harus mengajukannya itu kurang lebih 5 bulan lagi baru bisa kita mengajukan lagi. Jadi kalau kita udah beli tiket, sayang guys. Oke. Nah, kita harus cari hotel. Cari hotel itu tempatnya mungkin di tengah-tengah atau di pusat kota atau di tengah-tengah tempat yang akan dikunjungi. Jadi tidak terlalu jauh nanti guys untuk kembali lagi ke tempat kita untuk beristirahat, dan kita juga bisa keluar lagi mungkin pada malam hari jalan-jalan di daerah-daerah hotel. Nah, siapkan juga wifi. Jadi ketika kita mau berangkat kita sewa dulu wifi selama
beberapa hari, mungkin tergantung berapa lama perjalanan kita ke Korea. Nah, yang tidak kalah penting yaitu kita harus menukarkan won. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, won itu adalah mata uang di Korea. Jadi itu tips-tips yang bisa saya share ke teman-teman mengenai pengalaman saya di Korea. Nah, semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See ya.